Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Suryani dengan NIM 18042056. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kapabilitas dinamis organisasi, institutional theory, dan networking theory, mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang kapabilitas dinamis organisasi. Kapabilitas menurut Grant adalah kapasitas dari sekelompok sumber daya untuk melaksanakan beberapa tugas atau aktivitas. Kapabilitas melibatkan pola kompleks dari koordinasi antara manusia dan manusia dengan sumber daya lainnya. Menurut UNDP dan Canadian International Development Agency, memberikan pengertian peningkatan kapabilitas sebagai proses mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan. Kapabilitas berhubungan dengan pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya, baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Menurut UNDP, ada 3 tingkatan kapabilitas kelembagaan yang harus memadai agar proses kelembagaan yang dijalankan sangat kokoh, yaitu sistem, organisasi, individu. Menurut Kusumasari, sumber daya dan faktor penting harus dilihat dalam menilai atau mengukur kapabilitas organisasi pemerintah di daerah dalam penanggulangan bencana adalah 1. Kelembagaan, 2. Sumber daya manusia, 3. Keuangan, 4. Sumber daya teknis. Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non-formal. Contohnya, secara formal, BNPB merupakan focal point lembaga penanggulangan bencana pemerintah di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah yaitu BPBD. Pengaturan kelembagaan yang efektif haruslah memiliki struktur organisasi, peran organisasi, tugas organisasi, tanggung jawab yang jelas, mampu menjalankan networking dengan semua level pemerintah. Yang kedua, sumber daya manusia. Dalam tugas penanggulangan bencana memerlukan kerjasama sumber daya manusia yang didasarkan pada masalah dan upaya teknis terkait program masing-masing unit kerja. 3. Keuangan. Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam pasal 60 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dana siap pakai berdasarkan pasal 6 huruf F Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan dana anggaran diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu pengalokasian untuk anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja yang memadai, pengalokasian untuk anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. 4. Sumber daya teknis. Memiliki sistem logistik, manajemen, dan informasi yang efektif kepada masyarakat memang yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Selanjutnya, sistem informasi dan teknologi dan jaringan komunikasi antara organisasi, masyarakat, dan perwakilan media haruslah memadai. Institutional theory atau teori kelembagaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan kelembagaan sebagai pola alokasi kewenangan pemerintahan. Kewenangan sifatnya teknis operasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah level supra kabupaten lebih banyak mengambil peran. Pemerintah kabupaten kota dapat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Dalam konteks kebencanaan, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan bencana adalah pengaturan kelembagaan
yang efektif, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitasi. Pengaturan kelembagaan merupakan bagian dari proses tata pemerintahan. Tata pemerintahan menurut UNDP adalah penggunaan kewenangan administrasi, politik, ekonomi, dan mengelola masalah-masalah negara di setiap tingkatan. Networking Theory menurut Clinch menjelaskan networks dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Ia mengemukakan network sebagai klaster organisasi yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu sekumpulan organisasi seperangkat hubungan organisasi. Sedangkan menurut Aldrich dan Witten lebih melihat network sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan unit yang saling terhubung dengan relasi tertentu yang pasti. Bencana selalu menyebabkan derita, menimbulkan korban, harta, dan nyawa, menghancurkan tatanan sosioekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis. Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat menjadikannya sebagai common and public problem yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif. Dalam jaringan aktor dinyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor atau open system. Peran aktor merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan administrasi publik. Kebijakan manajemen tentulah berkaitan dengan para aktor. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.